Halo pengguna YouTube, selamat datang lagi di channel Wix. Di video kali ini kita akan membahas alat apa saja sih yang diperlukan untuk kita bisa home recording di dalam rumah atau di rumah saja. Banyak yang tanya, gimana sih caranya bisa nge-record atau buat cover di rumah aja. Nah, sekarang kita akan bahas alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk supaya kita bisa merecord di rumah saja. Sebelum kita ke videonya, kalian bisa subscribe dulu di channel ini. Jangan lupa juga klik loncengnya agar channel ini semakin besar dan gue bisa buat video-video apa aja yang kalian bisa nonton dan menghibur kalian semoga. Oke? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang perlu kalian lakukan atau yang perlu kalian punya untuk bisa home recording di rumah itu adalah orang bilangnya sound card atau audio interface. Apa sih audio interface? Audio interface itu adalah sebuah alat untuk mengkoneksikan dari mic suaranya lalu disambungkan ke PC kalian. Nah, audio interface ini sangat penting untuk memasukkan suara kalian ke dalam PC. Ada berbagai jenis macam audio interface. Nanti kalian bisa cari Google atau nanti gue taruh gambarnya di sebelah sini. Yang jelas ya semakin mahal harganya, semakin bagus kualitasnya. Tapi itu tergantung dari kantong kalian dan keperluan kalian. Karena ada audio interface yang channelnya banyak, ada yang channelnya cuma sedikit, ada yang channelnya bisa mix saja, ada yang bisa sama gitar sekaligus. Kebetulan yang gue punya adalah audio interface yang mereknya DS Mini, DS1 audio interface. Dan ini cuman bisa untuk satu mic aja, mic yang gue pakai sekarang ini. Kalau mau untuk gitar nanti gantian micnya dicabut, terus dicolokin jack gitar, lalu bisa direkam gitar. Jadi agak ribet kalau misalnya kalian mau sekalian untuk akustikan atau main gitar. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya kalian mau untuk sekalian record sama gitarnya, carilah sound card atau audio interface yang bisa untuk mix sama bisa untuk colok gitar sekaligus. Dan ya mungkin harganya agak sedikit mahal sih, ya paling sampai 1 jutaan atau 2 juta. Tapi untuk dapat kualitas yang bagus itu sudah harga minimal untuk audio interface atau sound card. Nah, yang kedua yang perlu kalian punya untuk home recording yaitu mic. Seperti yang sekarang gue pakai ini adalah mic condenser. Dan ini sangat penting karena ini berbeda ya dengan mic biasanya yang dipakai mungkin pada saat konser atau apa, karena ini khusus untuk record. Jadi untuk suara yang masuk ke dalam mic ini sangat bersih. Ketika masuk ke dalam aplikasi record itu suaranya akan bagus. Ada macam-macam mic juga di dalam recording, jadi kalian bisa pilih sesuai budgetnya. Kalau misalnya mic yang gue punya ini gue lupa mereknya, tapi harganya ini sekitar 600-an. Ada juga yang sekitar 400, ada yang bahkan lebih mahal. Dan jelas kalau misalnya ada harga ada kualitas menurut saya dari mic ini, karena semakin bagus mic-nya, semakin mahal mic-nya, itu kualitas suaranya yang dihasilkan dari mic tersebut itu sangat bagus. Yang ketiga yang kalian perlu punya untuk home recording, untuk rekaman di rumah, yaitu headset. Ini juga salah satu properti yang sangat penting adalah headset. Headset ini untuk mendengarkan suara kalian. Jadi ada dua jenis headset. Ada yang memang untuk mendengarkan, ada yang headset, ada yang untuk monitor. Iya kalau nggak salah gitu. Jadi yang untuk monitor itu gunanya, jadi kalau misalnya kalian punya speaker, nanti outputnya diarahkan ke speaker. Jadi kalian bisa dengar suara kalian lewat speaker. Ya otomatis speakernya bukan speaker yang pada umumnya yang biasa kita pakai di PC atau di laptop, melainkan speakernya itu adalah speaker yang flat. Jadi nggak terlalu tinggi di bass, nggak terlalu rendah di bassnya, atau high-nya terlalu tinggi, atau apa middle-nya terlalu tinggi, atau semuanya itu. Jadi dia speakernya itu memang yang khusus untuk flat. Jadi di situ nanti gunanya supaya kalian bisa memixer atau memixing dari hasil rekaman kalian dengan hasil yang bagus, karena speakernya itu flat. Jadi kalian bisa atur mau bassnya ketinggian atau bassnya mau dikasih rendah, itu terserah kalian. Nah kalau misalnya kalian tidak punya speaker, carilah headset yang flat. Jadi itu bisa sekalian untuk monitor sama untuk mendengarkan suara kalian sekaligus. Nah, dan juga kalau misalnya pakai speaker kan mahal ya. Dan ya headset bisa menjadi alternatif meskipun lebih bagus kalau ada speaker, karena jelas akan lebih
menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang budget, kalian bisa gunakan headset. Ini headset yang gue pakai, ini murah ya. Gue pakai ISK Audio. Ini kemarin belinya berapa ya? Lupa. Pokoknya yang kayak gini ya. Ini murah banget pokoknya. Seri termurah dari ISK ini. Jadi ya nggak usah mahal-mahal. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Karena gue nggak punya speaker untuk monitor, karena menurutku nggak perlu juga ya speaker untuk monitor. Ya mending lewat headset ya, sekalian murah juga, bukan profesional juga. Jadi ya pakainya headset aja udah cukup sih. Alat selanjutnya yang kalian butuhkan yang ini, yang hitam ini. Ini namanya pop filter. Pop filter ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyaring suara. Seperti kayak kata-kata P, P, B, itu supaya tidak terlalu masuk ke dalam apa ini namanya, tidak masuk ke dalam mic kalian dan masuk ke dalam recording kalian, meminimalisir kata pep, beb, yang kayak gitu. Pokoknya yang kayak gitulah. Itu gunanya untuk pop filter. Jadi kualitas suara kalian yang masuk ke dalam recording atau ke dalam aplikasi record kalian itu bagus, tidak terlalu kental di pop atau bebnya. Itu fungsi dari pop filter. Terus yang terakhir yang kalian butuhkan untuk home recording yaitu aplikasi record. Nah, aplikasi record ini ada banyak. Kebetulan yang saya pakai itu Cubase. Karena menurutku ya simple, enak juga, sudah terbiasa pakai Cubase, jadi ya enak aja pakai Cubase. Tapi banyak kok aplikasi lain yang kalian bisa butuhkan, itu sesuai dengan nyamannya kalian mau pakai aplikasi apa. Nah, setelah semua alatnya kalian punya, udah deh, kalian bisa record sesuka kalian. Yang penting itu ada sound card atau audio interface, ada mic, ada headset untuk monitor atau untuk earphone, ada pop filter untuk menyaring suaranya, sama aplikasinya. Aplikasi juga penting karena untuk record. Untuk alat-alatnya kalian bisa cari di Google atau toko musik atau dimanapun di kota kalian masing-masing yang ada toko musiknya, bisa tanya 4 alat itu dan bisa download aplikasi record di Google. Atau mau beli atau yang bajakan, tapi ya mendingan yang ori lah ya, karena yang bajakan kan nggak bagus. Dan juga ya kasihan yang kita udah buat aplikasi mahal-mahal, bukan mahal-mahal, kita udah buat aplikasi susah-susah dan itu kan ada value-nya. Jadi pakai yang ori lah, jangan yang bajakan atau yang crack-an, sebisa mungkin. Tapi ya emang mahal sih kalau yang ori. Oke, terima kasih. Videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa recording di rumah karena sekarang lagi work from home. Dan semoga kalian bisa belajar dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena kalian sudah menonton. Saya Willy, terima kasih. Dah.